hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku,
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan 7 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu bagi setiap saudara yang hadir dalam ibadah online pada hari ini. Dalam persekutuan ini, mari kita mensyukuri karya Tuhan yang agung dan besar yang telah Ia lakukan bagi umatnya. Tabuhlah gendang sambil menari, nyanyikanlah lagu yang merdu baginya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, sebagai orang yang beriman,
tentunya kita terpanggil untuk hidup dalam kebenaran. Namun dalam faktanya, hidup dalam kebenaran bukan hal yang mudah. Tidak sedikit orang yang merasa dirinya disisihkan dan bahkan dicap sebagai orang aneh hanya karena keteguhannya memegang kebenaran. Tidak sedikit perjuangan untuk membela kebenaran malah dianggap dunia sebagai sumber keonaran. Bagaimana cara kita menghadapi situasi ini? Apakah masih relevan untuk kita membela kebenaran kalau hal itu malah menimbulkan pertentangan? Dalam keresahan ini, kita diteguhkan bahwa di dalam pelayanannya, Yesus pun dianggap membawa pertentangan. Meskipun ia adalah Raja Damai, meskipun ia adalah sumber kebenaran. Namun ia tetap berani dan setia dalam karyanya demi menyatakan keselamatan bagi dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah ancaman dan pertentangan telah menyurutkan langkah kita untuk berlaku benar? Apakah intrik dan konflik telah melemahkan semangat kita untuk setia kepadanya? Marilah kita memeriksa diri dalam doa secara pribadi. Di dalam kerinduan kami yang besar untuk berlaku benar, terkadang kami lengah dan lelah untuk setia. Kami terlalu takut dengan ancaman yang ada. Kami terlalu khawatir kehilangan damai yang semu. Padahal rasa damai yang sejati justru hadir saat kami setia hidup di dalam-Mu, Sang sumber kedamaian dan kebenaran. Oleh karena keterbatasan dan kelemahan kami, ampunilah kami ya Allah, insan yang berdosa ini. Teguhkanlah kami ya Tuhan, untuk selalu dekat padamu meski jalannya berat, dan tetap berlaku benar meski ada pertentangan. Pulihkanlah kami yang sedang penat. Selamatkanlah kami oleh karena kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Tabib, kami berdoa. Amin. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus.
puncak dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarlah seruan Yehezkiel pasal 18 ayat 21 sampai 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan dalam pemberitaan firman pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kami akan mendengarkan dan juga mendaraskan sabda Tuhan. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami, memimpin para lektor dan kantoria yang akan membaca dan mendaraskan sabda Tuhan. Namun juga kami juga mohon agar Tuhan sendiri yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan permenungannya atas sabda-Mu. Hamba-Mu ini sungguh bercacat celah Tuhan, tidak layak untuk menyampaikan permenungannya atas nama Tuhan. Namun kami berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyembunyikan setiap kali kami di balik kayu salib-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai dengan 29. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
tidak mengerti. Sungguh tiada apapun yang mereka mengerti, dan mereka berjalan di kegelapan, dan bergoyanglah segala dasar bumi. Bangunlah ya Allah, berkimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Ku sendiri telah bersabda, Kamulah Allah, dan Kamulah anak-anak yang maha tinggi. Namun bagaikan manusia Kau akan mati. Bangsa orang pembesar Kau kan tewas. Bangunlah ya Allah, berkimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai dengan pasal 12 ayat yang kedua. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, dan di pegunungan, dan di dalam gua-gua, dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang
duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Injil Lukas pada pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-56. Demikian sabda Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan dan pendarasan sabda Tuhan. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukannya di dalam hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ingat pada waktu zaman-zaman pemilu yang lalu. Pada waktu kita memilih wakil kita untuk duduk di DPRD atau di DPR. Pada waktu itu ketika pemilihan caleg-caleg ini, Bapak Ibu, kita masih ingat ada banyak spanduk-spanduk yang bertebaran di mana-mana. Spanduk-spanduk itu mengupayakan agar kita bisa memilih orang yang pada saat itu memasang spanduk, sehingga kita memilih dia sebagai legislator. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa spanduk, di antara spanduk-spanduk yang ada itu dibuat dengan sangat kreatif. Ada yang memasang fotonya itu terbalik. Jadi wajahnya itu di bawah, badannya itu di atas. Jadi terbalik begitu. Lalu kemudian di atas foto yang terbalik itu ada tulisan atau slogan, siap jungkir balik untuk rakyat. Waduh, keren sekali ya. Ada lagi yang mencuri perhatian. Foto dirinya dipampang begitu besar, lalu di atas foto itu ada tulisan merah, satu kata besar sekali,
tulisannya pelakor. Wah, kita tentu kaget ya. Berani-beraninya ada orang lalu kemudian dipampang tulisannya pelakor. Rupanya yang dimaksud pelakor itu bukan singkatan perebut laki orang, tetapi singkatan pengganti legislatif kotor, pelakor. Waduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kreativitas yang di luar batas itu memang harus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya apa yang mereka lakukan itu bisa memancing orang untuk memilih dirinya duduk di legislatif. Untuk urusan merebut hati rakyat macam para caleg-caleg ini, nampaknya Tuhan Yesus ini perlu belajar dari mereka, dalam tanda kutip ya. Bagaimana tidak? Memang seharusnya orang promosi itu seperti itu, yang menarik agar orang tertarik kepadanya. Pakai kata-kata yang indah, pakai kata-kata yang clickbait begitu istilahnya ya, sehingga orang apa itu? Wah, siapa itu? Begitu ya. Nah, itu seharusnya memang begitulah orang ketika mempromosikan agar orang itu memilih dirinya. Namun itu tidak Tuhan Yesus lakukan. Sebetulnya Bapak Ibu, sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk merebut simpati dari masyarakat. Merebut hati masyarakat Israel pada saat itu, gampangnya setengah mati. Mereka bisa dengan sangat mudah dimenangkan, sehingga pada akhirnya ujungnya mereka menjadi umat Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat mudah, karena pada waktu itu nama Tuhan Yesus begitu dikenal oleh banyak orang. Karena Yesus pada saat itu digadang-gadang menjadi Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Dia diharapkan sebagai Mesias yang sudah ditunggu beratus-ratus tahun. Kerinduan yang ditahan ini Bapak Ibu memuncak ketika Tuhan Yesus hadir dengan segala pelayanannya yang ajaib itu. Namun menarik, alih-alih Tuhan Yesus memberikan rayuan-rayuan, memberikan slogan-slogan, memberikan janji-janji yang manis itu, Tuhan Yesus justru berkata dan tercatat dalam bacaan Injil kita Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Sangkamu aku datang membawa damai sejahtera? Oh, aku datang membawa pertentangan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu mengejutkan pada saat itu. Kalimat-kalimat yang tidak diharapkan oleh para pengikutnya. Kalimat-kalimat yang sulit sekali dimengerti, dipahami dan diterima oleh para pengikutnya yang mengharapkan ia menjadi Mesias. Mengapa hal itu Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ingin menyadarkan orang-orang yang pada saat itu menuntut Tuhan Yesus untuk menjadi Mesias, memilih menjadi pengikutnya karena ada maunya, yaitu supaya keinginan mereka terwujud. Yesus, sang anak Daud, ini menjadi Mesias saya, ini menjadi Mesias kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan sangat tegas Yesus menolak harapan itu. Ia justru bukan saja menolak, tetapi ia menunggang balikkan keinginan itu. Seperti sebuah bandul yang terlalu ekstrim ke arah kanan ini, kemudian Tuhan Yesus dengan perkataannya itu membalikkan dengan ekstrim yang lain, supaya ini kemudian berubah arah. Ditunggang balikkan keinginan-keinginan orang-orang yang
meminta atau yang menuntut dia untuk menjadi Mesias. Seolah Yesus ingin berkata, "Hei, bukan aku yang mengikuti maunya kamu, tetapi kamu yang pengikutku, kamu yang mengikuti apa tujuanku, apa mauku." Aku datang bukan membawa pelepasan, bukan membawa kelegaan, bukan membawa kedamaian yang seperti kamu harapkan. Tetapi aku datang ini untuk melemparkan api. Apakah itu berarti Tuhan Yesus begitu jahatnya sehingga Tuhan Yesus mau membumi hanguskan kita semua? Memang api itu terkadang dipahami sebagai kekuatan yang memusnahkan. Semuanya habis semua. Tetapi Bapak Ibu, api juga dikenal sebagai kekuatan yang membersihkan, yang memurnikan. Emas supaya bisa murni, supaya tidak tercampur dengan logam-logam lainnya, emas itu dibakar di dalam api yang begitu panasnya, sehingga nanti keluar betul-betul menjadi emas yang murni. Bapak Ibu, alih-alih Tuhan Yesus ini datang sebagai Mesias yang membebaskan seperti yang diharapkan oleh orang Israel, Yesus justru datang untuk memurnikan motivasi orang mengikut Yesus, memurnikan iman ketika kita mau mengikut Yesus. Sehingga nanti pada akhirnya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang agung, dan pada akhirnya seluruhnya ini sudah selesai, kita sudah siap dengan iman kita yang dimurnikan oleh Tuhan itu. Maka Bapak Ibu, ketika iman kita ini dimurnikan oleh Tuhan, mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri lagi akan terjadi pertentangan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan mereka yang menolak Yesus. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Akan terjadi pertentangan sekalipun mereka ini diikat dalam hubungan keluarga. Sekalipun mereka ini ada dalam satu keluarga. Jadi bacaan Injil kita pada hari ini bukanlah sebuah ajaran Tuhan Yesus untuk memusuhi anggota keluarga yang lain. Ayah memusuhi anaknya, mertua memusuhi menantunya, anak laki-laki memusuhi bapaknya, anak perempuan memusuhi ibunya, tidak. Tetapi itu adalah sebuah konsekuensi ketika kita mau sungguh-sungguh memurnikan hati kita, memurnikan iman kita, mungkin saja akan terjadi pertentangan. Mungkin saja akan terjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa selaras, tidak bisa dikompromikan, sekalipun dia adalah mungkin anak kita, dia adalah bapak kita, dia adalah menantu kita atau mertua kita. Tuhan Yesus ingin membuka sebuah fakta. Tuhan Yesus ingin membuka kenyataan apa adanya, bahwa ketaatan, kesetiaan, iman kita ketika kita mengikut Kristus itu harus melebihi apapun, melebihi cinta kita pada apapun juga, kepada siapapun juga. Sekalipun mungkin kita harus siap menanggung segala resikonya. Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Yesus. Ia tidak menutup-nutupi dengan janji-janji model caleg-caleg tadi. Ia tidak menutup-nutupi dengan kata-kata yang manis, tetapi apa adanya. Ketika kita dimurnikan untuk mengikut Tuhan, siap-siap dengan pertentangan yang akan terjadi.
Tuhan Yesus mengatakan apa adanya, sekalipun apa adanya yang diucapkan Tuhan Yesus itu mungkin tidak disukai oleh para pengikutnya. Mungkin para pengikutnya yang pada saat itu mendengar, bagian ini saya kepengen skip aja lah, saya gak kepengen dengar Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Itu seperti dalam bacaan pertama kita Bapak Ibu. Yeremia menceritakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang menyampaikan hal-hal baik, hal-hal indah. Lalu hal-hal baik dan hal-hal indah itu mereka atasnamakan bahwa itu datangnya dari Tuhan, di mana Tuhan menyampaikan hal-hal tersebut yang indah-indah, yang baik-baik itu melalui mimpi. Tuhan itu kan Dia maha baik lah, Dia itu kan tidak jahat pada kita, pasti Dia mendatangkan yang baik bagi kita. Tuhan mengatakan hal yang baik loh pada saya melalui mimpinya. Begitu kira-kira para nabi-nabi palsu ini menyampaikan berita bohong kepada masyarakat atau kepada orang-orang Israel yang ada pada zaman pembuangan pada saat itu. Tetapi apa kata Tuhan? Yeremia 23 ayat 28 mengatakan begini kata Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah mereka menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Jadi memang yang lebih laku, yang lebih ingin didengar, yang lebih ingin yang lebih ingin laku begitu ya, yang lebih suka didengar oleh orang banyak adalah sesuatu yang baik, yang lucu, yang indah, yang menyenangkan. Tetapi terkadang Tuhan tidak menyampaikan itu melalui cara-cara seperti itu. Terkadang kalau dalam bahasa di daerah saya itu Tuhan menyampaikannya dengan cara tok melong. Tok melong itu apa adanya, ya begitu memang. Kalau kamu benar-benar mau mengikuti aku, ya siap-siap. Kamu harus mengikuti kamu akan dimurnikan, dan ketika kau dimurnikan, ya kau akan terjadi pertentangan. Engkau akan mengalami pertentangan itu. Memang bukan berarti loh ya, kalau kita mengikut Tuhan itu selalu susah. Mengikut Tuhan dengan taat, mengikut Tuhan dengan setia, iman kita pada Tuhan itu selalu membuat kita susah terus. Memang tidak selalu. Penulis surat Ibrani tadi menuliskan kesaksian-kesaksian. Itu orang-orang Israel mengikut Tuhan. Dia beriman, dia taat pada Tuhan. Apa yang terjadi? Laut Merah bisa terbelah, mereka bisa jalan di tengah-tengahnya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa tembok Yeriko yang begitu tebal, kuat dan kokohnya bisa hancur hanya dengan ketaatan mereka, kesetiaan mereka, iman mereka untuk mengelilingi. Padahal gak ada hubungannya, tapi itu yang diminta Tuhan, itu juga yang dilakukan dan pada akhirnya hancur. Memang tidak selalu selamanya Bapak Ibu, bahwa mengikut Tuhan itu harus sedih, harus susah, harus tersiksa, harus menderita. Namun Bapak Ibu, penulis surat Ibrani pun juga menceritakan bahwa karena iman, ketaatan dan kesetiaan para pembaca, para jemaat pembaca surat Ibrani, banyak mereka yang disiksa. Bahkan di sana dikatakan mereka yang mempertahankan imannya itu ada yang diejek, ada yang didera, ada yang digergaji, ada yang dibunuh, hanya untuk mempertahankan iman percayanya. Terkadang memang iman itu membuahkan hasil yang manis, tetapi tidak jarang juga iman percaya kita harus dimurnikan di dalam penderitaan, kesulitan hidup, kengerian hidup. Walaupun kita belum pernah mengalami siksaan yang begitu hebat Bapak Ibu, seperti jemaat pembaca surat Ibrani dalam mengikut Tuhan, saya percaya bahwa kita juga telah melewati berbagai macam pergumulan dalam mengikut Tuhan.
Salah satu yang ingin saya angkat adalah soal pandemi, soal COVID. Mungkin Bapak Ibu udah bosen dari dulu mendengar suara soal COVID, pandemi terus menerus. Mungkin sebagian di antara kita telah sempat beribadah secara tatap muka. Namun karena angka penularan ini naik lagi, ada beberapa gereja yang kemudian terpaksa harus melakukan ibadahnya dengan online kembali. Bapak Ibu, apa tanggapan kita? Kita yang sudah sempat merasakan onsite, tatap muka, ada kegembiraan di sana. Baru aja mau rame-rame gitu ya. Baru aja mau ketemu orang, baru aja mau ketemu teman-teman lama. Sekarang harus tutup lagi. Apa perasaan kita? Apa reaksi kita? Apa tanggapan kita? Lah bebelah, melu online maning, delengi YouTube maning, lah bebelah. Mending orang usah maring gereja. Lah capek lah, bosen lah. Kita balik lagi online, ngeliatin YouTube lagi lah, ngapain? Udah mendingan gak usah ke gereja deh. Atau sebaliknya Bapak Ibu, malah ada yang bersorak-sorai, waduh, syukur doa saya dijawab oleh Tuhan, kebaktian online lagi. Mending kebaktian online. Wah, naik kebaktian online ki isan jagong, isa karomat medang gitu ya. Nah kalau ke gereja bebeh, iso sarungan. Naik maring gereja, ora iso sarungan. Kalau ke gereja lagi capek. Mendingan di rumah lihat online, bisa sambil minum teh, minum kopi, bisa duduknya mungkin sambil angkat kaki begitu kira-kira. Kalau disuruh ke gereja lagi bosan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau model kita mengikut Tuhan, yang penting adalah apa yang saya mau. Saya dengar khotbah, yang penting yang lucu lah, yang menyenangkan hati saya. Saya beribadah, ya seperti yang saya maulah. Harus onsite, harus online. Kalau nggak sesuai dengan apa yang saya mau, ya saya nggak ke gereja. Bapak Ibu, kalau itu yang kita lakukan, maka nggak ada bedanya kita seperti orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus yang meminta Yesus untuk jadi Mesias, atau orang-orang pada zaman Nabi Yeremia yang lebih suka mendengarkan nabi-nabi palsu bercerita tentang mimpi-mimpinya, bukan bercerita tentang suara Tuhan yang benar-benar Tuhan sampaikan. Mungkin suara Tuhan tidak menyenangkan bagi kita, tetapi itulah yang Tuhan ingin bentuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, hal-hal indah, penuh berkat, seringkali kita terima, seringkali kita alami. Namun tidak jarang juga kita juga harus menerima api pemurnian dari Tuhan. Dengan api itu ketika kita dimurnikan, kita ada di dalam kesulitan hidup karena kita sedang dimurnikan. Kita ada dalam penderitaan. Kita ada dalam pertentangan karena mungkin gaya hidup kita berbeda dengan anggota keluarga yang lain atau orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa memang ada saat di mana kita dimurnikan iman kita kepada Tuhan. Mari berproses bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita dengan sukacita dimurnikan Tuhan dengan apapun cara Tuhan. Kita berproses dengan sukacita apapun resikonya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaling langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu telah meneguhkan kami bagaimana kami dapat setia melakukan pekabaran Injil ketika kami tetap harus setia untuk membela kebenaran meski banyak orang yang menolaknya. Karena itu di dalam rasa syukur ini kami teringat dengan misionaris-misionaris, dengan pekabar-pekabar Injil dimanapun mereka berada. Mereka yang membawa kabar baik, mereka yang membawa kabar kebenaran. Berkati dan tolonglah mereka ya Tuhan di dalam tugas-tugas perutusan mereka. Meski ada lingkungan yang menolak mereka, kiranya Tuhan yang terus meneguhkan di dalam karya pelayanan. Kami juga mengingat orang-orang yang juga mengambil bagian di dalam proses keadilan dan perjuangan kebenaran. Mereka yang ada di dalam bidang hukum, mereka yang bekerja di dalam bidang pengacara, yang juga harus diperhadapkan dengan berbagai ketidakbenaran. Ya Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan selalu menyertai mereka. Sehingga dalam segala situasi yang mereka katakan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan bagaimana mereka tetap menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga peradilan. Kiranya lembaga-lembaga peradilan juga tetap bisa mengadili dengan benar, dengan adil. Meskipun ada banyak orang-orang yang menuntut ketidakjujuran, meskipun banyak orang-orang yang main belakang untuk membuat hukum semaunya mereka. Kiranya Tuhan berkati hakim-hakim, berkati para jaksa untuk tetap teguh dengan integritasnya. Kami berdoa juga untuk lembaga-lembaga legislatif yang membuat undang-undang, yang membuat peraturan-peraturan. Kiranya jauhkan mereka dari sikap ketidakjujuran, dari sikap untuk main menang sendiri. Sehingga lembaga-lembaga legislatif dapat membuat peraturan perundang-undangan yang terus menjunjung integritas dan kebenaran. Kami berdoa untuk dunia ini. Kiranya dunia ini juga terus diliputi dengan kebenaran. Dan kiranya gereja sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah dunia ini dapat terus dengan teguh, dapat terus dengan setia untuk terus menyatakan kebenaran Kristus, baik lewat setiap pekabaran Injil, lewat setiap karya pelayanan, meskipun ada berbagai penolakan, tantangan, dan ancaman. Karena kami percaya Yesus Kristus yang telah hadir di dunia ini yang membawa pertentangan adalah Kristus yang menyertai, adalah Kristus yang meneguhkan kami untuk terus menjadi terang di tengah dunia ini. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 12-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bersukacitalah yang khalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah
marilah kita berdoa. Kami sungguh bersukacita ya Allah, sebab Engkau terus memancarkan kebaikan kepada kami. Berbagai anugerah dan berkat Engkau curahkan, agar kami tetap bertahan dalam melangkah di kehidupan ziarah iman kami. Kini kami telah mengumpulkan persembahan kami, yang adalah buah dari berkat-Mu yang terus melimpah, melalui pekerjaan dan usaha yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sehingga dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetaplah setia berlaku benar, tetaplah giat memperjuangkan kebenaran. Meski engkau diperhadapkan dengan berbagai ancaman dan pertentangan, di dalam Yesus yang telah bangkit, setiap lawan akan berlutut dan menyembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.